warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Dan Allah sudah menunjukkan kepada umat manusia itu dua jalan yang disebut di dalam ayat berikutnya. Itu hanya mengatakan, mengapa kamu tidak menempuh jalan mendaki gitu. Nah, kalau ada dua jalan, yang satu jalan mendaki, tentu yang lainnya adalah jalan yang sebaliknya, yakni jalan menurun atau sekurangnya jalan mendatar, atau bahasa Jawa jalan gelundung. Kalau mendaki itu ngerekel, ya, ngerekel itu ngrekoso, ya, atau penuh perjuangan gitu. Maka kalau Allah mengatakan mengapa kamu tidak menempuh jalan mendaki, itu artinya memang amat sedikit orang yang memilih jalan mendaki. Jalan mendaki adalah jalan perjuangan, jalan untuk meraih kesuksesan. Sebab tidak ada orang yang sukses itu tanpa kerja keras, tanpa usaha sungguh-sungguh, tanpa perjuangan yang penuh tantangan itu. Kalau gelundung itu pasti jalan yang menuju kepada penderitaan. Jadi tidak ada orang sukses kok jalannya datar-datar saja itu. Pasti banyak tantangan. Dan perjuangan di sini adalah terkait dengan medan maupun terkait dengan lingkungan. Jadi untuk menuju sukses itu memang menempuh medan yang tidak gampang, juga lingkungan yang banyak penentangnya gitu, banyak yang tidak menyetujui, banyak yang mengganggu, yang regoni gitu, yang ngendas-dasi gitu, yang membuat kita tidak bersemangat. Nah, itulah jalan mendaki. Nah, apa jalan mendaki itu? Yang pertama disebut oleh Allah adalah fakku raqabah, membebaskan budak atau memerdekakan budak. Mungkin kita perlu mencari terjemahan membebaskan budak itu yang lebih aplikatif sesuai dengan konteks zaman sekarang. Bisa dikatakan demikian, cita-cita tertinggi seorang budak adalah merdeka. Maka membebaskan budak itu bisa kita pahami sebagai membantu seseorang untuk mewujudkan cita-cita tertingginya. Mungkin bagi kita itu perkara tidak rumit, tapi bagi seseorang itu perkara yang tidak gampang untuk diwujudkan. Misalnya begini, ada seorang kuli di pasar yang kerjanya itu membawa beban berat dipikul. Nah, cita-cita tertinggi dia itu punya geledegan atau gerobak yang bisa untuk membawa barang itu sehingga beban yang diangkatnya itu menjadi lebih ringan. Bagi orang kaya itu membeli gerobak atau geledegan itu gampang, ya. Tapi bagi yang bersangkutan itu sesuatu yang berat. Mungkin ini bisa kita maknai sebagai membantu seseorang mewujudkan cita-cita tertingginya. Atau ada anak berprestasi yang pinter sekali, bercita-cita jadi dokter, tetapi kemampuan finansial orang tuanya tidak memungkinkan. Nah, maka menyekolahkan sang anak itu sampai kuliah lulus kedokteran itu seperti membebaskan budak. Jangan diukur dengan nilainya berapa, tetapi dengan kualitasnya sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga makna dari ini
menjadi sangat banyak sekali. Nah, ini artinya perjuangan itu adalah orientasinya kepada terpenuhinya cita-cita atau harapan orang yang kita beri pertolongan. Jadi orientasinya di situ, bukan pada terpenuhinya kebutuhan orang yang membantu. Jadi berjuang itu orientasinya kepada kemanfaatan bagi sebanyak mungkin manusia, bukan keberuntungan bagi pribadi. Kalau keberuntungan bagi pribadi itu bukan perjuangan. Ki Bagus Hadikusumo sampai mengatakan demikian. Kewajiban itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban individual, itu orientasinya pada kesungguhan di dalam proses. Tetapi kalau fardu kifayah itu termasuk berjihad, berjuang, berorganisasi, itu orientasinya pada tercapainya target gitu. Jadi perjuangan ini yang dikatakan oleh Allah sebagai jalan mendaki itu hanya dipilih oleh orang-orang yang tertentu, orang-orang yang memiliki dua hal. Yang pertama memiliki kemauan, yang kedua memiliki modal gitu. Jadi kalau orang itu meskipun punya modal, baik modal keterampilan, modal ilmu, atau modal wawasan, atau modal harta, tetapi kalau tidak punya kemauan, dia tidak akan berjuang. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang beriman, yang diandalkan oleh Allah adalah mukmin yang mau menempuh jalan mendaki. Mustahil kita akan menjadi orang sukses kalau tidak mau menempuh jalan mendaki, yakni jalan penuh perjuangan. Dan Persyarikatan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah memilih jalan mendaki. Sampai Kiai Dahlan sendiri sebagai orang yang secara kultural, secara kekeluargaan, itu sesungguhnya kehidupan beliau sudah mapan dan nyaman. Tetapi Kiai Dahlan sendiri meninggalkan kemapanan dan kenyamanan hidup untuk hidup bersahaja, membaur bersama masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan yang ada di dalam masyarakat. Jadi orang yang mau menempuh jalan mendaki itu paling kurang dibutuhkan 3 hal. Yang pertama, punya kemauan yang kuat. Yang kedua, punya modal. Modal itu bisa modal ilmu, bisa modal keterampilan, bisa modal harta, dan lain-lain yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, punya kesediaan untuk meninggalkan kemapanan dan kenyamanan hidup menuju hidup yang sederhana dan bersahaja. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk menempuh jalan mendaki, jalan perjuangan menuju kesuksesan masa depan umat. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah.